ini bisa kita partisi menjadi 2 bagian. Jadi ini mungkin saya boleh cerita dikit ya. Jadi yang tadi Mbak Chandra bilang door prize, ini bukunya. Jadi di buku ini saya cerita tentang pengasuhan saya kepada Altan dari usianya 0 sampai 3 tahun. Kenapa saya pisah bukunya? Karena memang beda fasenya. 0 sampai 3 tahun itu kan absorb, bahasa Inggrisnya apa? Absorbed. Jadi pikiran yang menyerap gitu. Kalau bahasa Montessori itu pikiran yang menyerap. Karena beda anak yang usia 0 sampai 3 tahun, dia lebih banyak melihat, memperhatikan, kemudian mendengarkan dan meniru tingkah laku orang tuanya. Sedangkan usia 4 sampai 5 tahun, jadi buku yang baru ini yang tadi di awal mungkin Mbak Chandra sudah sempat buka share covernya ya, yang Altan baca dan naiklah. Itu adalah cerita tentang Altan dari umur 3 sampai 5 tahun yang dia itu sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya kemauan sendiri. Jadi mungkin ini jawabannya juga nanti ada 2. Yang pertama, ketika dia ada di usia yang pikiran menyerap tadi, maka kita porsinya lebih banyak kita yang memberikan teladan. Jadi saya jauh-jauh hari, bahkan sebelum nikah saya itu udah nabung beli buku anak. Jadi dulu tuh pas lagi ada diskon gitu, diskonnya itu gede-gedean sampai 60%, kebetulan saya juga punya tabungan sedikit, saya akhirnya beli. Jadi beli buku itu sambil bilang, ya Allah aku udah beli buku anak nih, datengin calon suaminya dong gitu. Kan nggak mungkin kita punya anak kalau suaminya nggak ada kan gitu. Dan alhamdulillahnya nggak jauh dari itu, sama Allah dikabulkan seorang pemuda datang untuk melamar. Terus saya berazam bahwa setiap aktivitas saya itu harus juga melibatkan anak. Jadi ketika saya hamil, selain saya meneruskan hafalan Al-Quran, saya juga belajar menghafalkan hadis, belajar tafsir, belajar menerjemahkan Al-Quran. Jadi sekalipun via online, dulu kan online sudah ada ya tahun 2013-an meskipun belum semasif sekarang, itu saya tetap belajar gitu. Dan saya meniatkan supaya anak saya juga nanti gigih belajar. Terus ketika Altan juga sudah lahir, jadi sambil gendong bayi, saya ajak Altan itu ke majelis ilmu. Jadi sekalipun misalnya gini, ada beberapa majelis ilmu yang demi ketertiban beliau panitianya tidak mengizinkan anak kecil untuk masuk ke dalam. Itu saya nggak masalah. Yang penting saya bisa datang, Altan saya dapat atau enggak, 100% atau enggak, itu saya nggak peduli, yang penting barokah majelis ilmunya dulu. Dan itu di usia 0 sampai 3 tahun saya memperlakukan Altan begitu. Kemanapun saya belajar, Altan saya ajak. Kemanapun saya misalkan bertemu dengan ulama, bahkan saya ajarkan Altan itu untuk salim sama beliau. Supaya Altan itu akrab dengan orang-orang mulia pilihan Allah. Kalau akrab nanti atas izin Allah, insya Allah juga Altan nanti akan punya kecintaan terhadap majelis ilmu, terhadap orang-orang yang dianugerahi Allah ilmu yang banyak. Nah, sementara kalau untuk usia 4-5 tahun, tadi menjawab yang pertanyaan, di rumah ada TV apa enggak? Ada. TV itu ada bahkan sebelum ada Altan. Dulu TV-nya masih TV yang kotak itu kan, namanya TV apa ya? Sampai sekarang berubah jadi TV flat. Saya pribadi jarang nonton TV karena aktivitas saya lebih banyak di HP. Jadi belajar online-nya, setoran hafalan ataupun menyimak hafalan dan seterusnya. Jadi saya kadang ngerasa TV ini jadi pajangan. Karena suami saya juga udah jarang nonton TV, sekarang nontonnya YouTube kan. Nah, Altan juga ngelihat TV karena kita jarang nyetel, ya dia juga nggak tertarik untuk nonton gitu. Jadi dulu Altan itu sempat dari usia 2 sampai 3 tahun. Jadi karena ada fase di mana saya itu masuk ke sebuah universitas. Tadinya kan saya di kampus swasta, saya ganti ke universitas negeri yang dinamikanya itu ternyata lebih hektik gitu. Jadi tugas-tugas di kampus negeri itu lebih banyak, lebih menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Jadi karena Altan saya ajak, biar dia nggak bosan, akhirnya saya kasih nonton. Ternyata itu merusak. Jadi usia 3 tahun Altan tuh nggak bisa ngomong dengan jelas. Jadi dia kalau ngomong dia nggak tahu dia tuh ngomong apa. Dia juga dia tuh cuma tahu kalau dia tuh pengen ngomong. Dia nggak tahu dia ngomong apa dan bahasanya juga nggak jelas.
Dan itu yang bikin saya galau kan, ini anak ini kenapa ya gitu, ketika dievaluasi ternyata dia kebanyakan nonton. Kenapa dia nonton? Karena ibunya sibuk sama orang lain gitu, ibunya sibuk sama tugas yang lain. Jadi akhirnya saya galau juga, ini kok kayak gini amat gitu. Saya mau menunaikan amanah orang tua sebagai seorang dosen, tapi kok saya mengorbankan anak. Pada akhirnya saya memilih untuk, saya takut nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban atas pengasuhan saya terhadap Altan dibandingkan ditanya sama orang tua, kamu udah disekolahin sampai S2 kok kamu resign gitu. Jadi saya milih untuk resign, gak apa-apa lah dimarahin orang tua, gak apa-apa, yang penting anak saya selamat gitu. Dan saya cuma 1 bulan menterapi Altan. Jadi saya di rumah, kami nggak ngapa-ngapain kecuali saya ajak dia main, saya ajak dia baca buku, ada banyak kegiatan, dan atas izin Allah pelan-pelan dia ngomongnya lebih jelas. Dia tahu kalau mau minum bilang, mama minta tolong ambil minum, meskipun ngomongnya itu dengan tempo yang lambat. Dan itu kelihatan banget, bahkan Altan jadi mau menghafalkan Quran, jadi suka baca buku. Dan saya ngerasa keputusan saya untuk resign itu nggak salah, ya Allah, ini nggak salah. Saya resign untuk anak, saya resign untuk Allah gitu, untuk amanah lebih besar yang Allah titipkan untuk saya. Nah sekarang mungkin teman-teman di sini ada yang friend ya, jadi suka lihat status saya di WhatsApp ataupun di IG. Saya sering share tentang keseharian Altan yang itu banyak yang komen, kok Altan bisa sih gitu baca buku banyak gitu. Terus Altan juga bahasanya kan beda ya. Dia tuh kalau ngomong tuh misalnya gini, Altan udah minum air putih belum? Belum. Memangnya air putih nutrisinya apa? Kata dia. Ini anak umur 5 tahun loh, dia nanya nutrisi gitu. Ketika saya kenal kata nutrisi dulu tuh SD kelas 4 kalau nggak salah. Jadi saya akhirnya ngomong karena dia nanya begitu kan. Jadi saya bilang, air putih itu bisa mengencerkan darah. Kalau darah kita terlalu kental nanti bahaya, ada banyak penyakit. Oke, terus dia minum. Udah segampang itu. Jadi ketika Altan lebih banyak baca buku, logika dia kan jalan dari situ gitu, dari apa yang dia baca, kemudian dia olah, dia sampaikan kepada saya untuk konfirmasi, dan ternyata itu jadi saya berhusnuzonnya ini adalah buah karena dulu saya sering mengajak dia ke majelis ilmu, jadi dia dengan ilmu juga dia sangat cinta gitu, dan dia juga bukan tipe yang bisa menerima kecuali mengolah dulu gitu. Makanya kita sering debat kan, debat tuh misalnya kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi kadang untuk memutuskan segala sesuatu saya harus harus bernegosiasi lama dengan Altan itu karena dia nalarnya udah jalan. Nah untuk tadi yang pertanyaan Altan dikasih nonton atau enggak, ada. Tapi nonton itu saya tanamkan kepada Altan sebagai kebutuhan tersier. Jadi Altan boleh nonton kalau Altan tertib. Tertib itu misalnya sudah mandi, kemudian mau setoran hafalan, minimal 1 halaman aja. Kalau udah boleh nonton. Boleh nonton tuh durasinya maksimalnya 30 menit kalau di rumah, 1 jam kalau di rumah mbahnya. Karena kalau di tempat mbahnya kan lebih permisif ya. Jadi 30 menit itu jatah pagi dan jatah sore. Karena kan ada saatnya Altan tuh jenuh, udah baca buku, udah main, udah melakukan banyak percobaan gitu. Nanti dia jenuh, mama boleh nonton nggak? Boleh, tapi setor hafalan dulu. Oke, nanti dia setor hafalan. Habis itu saya kasih reward. Jadi nonton ini bukan sebuah kebiasaan, tapi sebuah reward. Karena dia merasa kalau mau nonton itu harus bekerja keras, akhirnya dia bekerja keras, dia mau menghafal Quran gitu. Jadi ya seperti anak yang lain, Altan juga perlu hiburan. Karena ayah dan mamanya juga suka pegang HP kan. Tapi alhamdulillahnya Altan juga nggak tertarik sama HP itu karena HP ini kan kecil ya, buku dia itu lebih gede dan lebih berwarna gitu. Dia lebih suka ngelihat gambar-gambar yang lebih besar itu daripada ngelihat HP. Ngelihat HP itu apa? Karena saya juga kalau misalnya Altan nonton, saya kasihnya kalau nggak di laptop, di komputer ayahnya. Supaya ada jarak ya antara mata dia dengan layar. Dan kalau misalnya udah selesai kan, udah selesai. Udah, jadi kan kita bisa ngehandle. Tapi kalau anak megang HP, udah fokus, dipanggil nggak nyaut, itu udah dia sudah masuk ke dalam HP berarti. Jiwanya itu sudah disedot sama HP. Jadi saya menghindari itu. Saya nggak mau ngasih tontonan Altan lewat HP.
Udah ya, menjawab nggak ini kira-kira?